Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Kunaiki Kaiso berjanji memerdekakan Indonesia dengan syarat menang dalam Perang Asia Pasifik, dengan tujuan dapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Saya berjanji akan memerdekakan Indonesia dengan syarat Nippon harus menang dalam Perang Asia Pasifik. Dengan begitu, nantinya Indonesia yang sudah menjadi negara merdeka akan membantu Nippon dalam Perang Asia Pasifik. Kabar itu pun sampai ke telinga para tokoh nasional dan disambut hangat dengan senyum bahagia. Kemudian, Jenderal Umakichi Harada membentuk satu lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan dilantik Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua BPUPKI. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua Dokurit Sujumbi Sasakai untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saya akan bekerja semaksimal mungkin. BPUPKI melaksanakan 2 kali persidangan, yakni sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 berjalan mulus. Rumusan hasil sidang BPUPKI disetujui dan sesuai harapan Jepang. Kemudian, karena dirasa sudah cukup, maka BPUPKI dibubarkan oleh Teruichi Hisaichi dan diganti dengan PPKI. Tanpa diduga, tanpa aba-aba, di Jepang sana terjadi pengeboman dahsyat yang menghancurkan 2 kota. Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Lululantahlah kedua kota tersebut dan membuat Jepang menyerah pada sekutu. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1 siang, Sultan Syahrir sedang dalam ruang kerja. Dia sedang membeli sesuatu dan mendengarkan radio. Ya pendengar setia, kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang mendengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan itu, Sultan Syahrir sangat sedih dan amat harap untuk memberitahu berita. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung Syahrir. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Bung Hatta, bagaimana kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan kita sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apakah maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya dengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno akan sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menanyakannya kepada Bung Karno? Ide yang bagus. Mari kita bergegas ke rumah Bung Karno. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno sedang ada di rumah? Ada, silakan masuk. Duduklah. Terima kasih. Sebentar saya panggilkan dulu Kang Mas. Ada apa Bung Hatta dan saya datang kemari? Begini, Bung. Ada berita yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71.
mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, Kita bawa kerjanya ke satu. itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita harus menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi saudara Subeno untuk hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan tempat kepada kami dan memberikan keamanan kepada Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda semua setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Dibawa kemana aku ini? Mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyebut. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Mari. Bung Karno, Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang Bung sangat takut mendengar suara kalian? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Sudan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, maka kalian harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus berangkat sekarang. Baiklah. Silakan, Bung. Apa sebenarnya mau kalian tidak Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau di sini. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga. Ya, benar. Lalu, kenapa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kau begitu percaya dengan kata kita ini? Apa sekarang kemerdekaan bukan sekarang? Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri saya sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentuk kembali Jepang. Kita bisa dilihat kembali, Bung. Ada apa soalnya mengapa kau terdengar seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia ingin memaksa ingin masuk untuk mengunjungi Bung Karno. Baiklah, aku akan coba untuk menemui. Di sana, bisa aku menemui Soekarno dan Hatta. Untuk apa kau ingin bertemu dengan mereka? Kapal PPKI bakal mereka tak ada. Jadi aku kesini untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak bisa membawa mereka pulang begitu saja. Mengapa? Karena Prabowo Minda sudah mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, silakan Bung. Ada
Jadi berita tersebut benar adanya? Ya benar, Bu. Bukannya saya ada saat itu tidak mau beritahu adanya, tapi saya tidak meminta nyata. Kalau begitu minta kalian mencari kita proklamasi kemerdekaan. Benar, Bu. Ya, sebaiknya begitu, Bu. Kami pula melihat lagu dan menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta di sana? Saya berjanji akan menjaga Bung Karno dan Bung Hatta sebagaimana sama saya. Apakah saya bisa menjadi janji? Tentu saja. Baiklah. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Saya ingin mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bu. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkat. Ya, sudah selesai. Apakah kalian setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani tersebut? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua? Tidak. Bagaimana jika ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Baiklah. Dan dalam tempo yang bersingkat Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Merdeka!